terus dia pulang. Nah kan di sini udah mulai ada gimana ya, mungkin dia waktu pas anaknya lahir mungkin sedih juga kali ya, jadi malamnya sempet mampir sama mertua, datang nggak ngomong apa-apa, dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa, cuma dia kayak gimana tadi lahirannya semuanya lancar segala macam. Iya tadi ada siapa aja, ada dokter Richard juga. Oh iya ya, dia ya kita masih kaku juga kali ya, karena setelah berbulan-bulan tuh nggak komunikasi, memang jujur. Jadi komunikasinya tuh pas lahiran kemarin aja. Berarti sama sekali nggak nyesal biaya gitu ya Pak? Enggak, karena mungkin dia udah tahu juga kali ya. Aku sempat bilang nggak ya? Kayaknya dia udah tahu dari kerabat-kerabat gitu. Jadi dia tidak membahas itu, lebih kayak ke nanya kondisi segala macam gitu. Tapi dari yang gestur yang aku dapat sih sepertinya dia ya, saya thanks juga sih sama dokter Richard, maksudnya ada orang yang buat care sama aku gitu loh. Cukup lah, berarti nggak marah. Karena memang dokter Richard ini pure memang sahabat atau teman atau kerabat yang memang mensupport aku, nggak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Dan dia juga nggak berpikir seperti itu gitu. Kali ini mungkin dengan terbukanya komunikasi saat ini nih, gimana sih mungkin hubungannya dengan Mas Andrew sendiri? Apa sudah mulai clear, ada peluang mungkin buat kembali bersama gitu seperti tujuan dokter Richard? Emang tujuan dokter kembali Untuk bersama? mempersatukan tadi bilangnya. Sejak kapan tuh dok? Tadi dokter bilang untuk mempersatukan. Aku bilang awal podcast kemarin kan aku coba membuka jalur komunikasi. Iya, Tapi maksudnya kan mencoba itu buat memediasi ya dok 3 ya? bulan yang lalu kali ya. Dan Suatu setelah kejadian itu kan banyak masalah-masalah lagi yang terskill ya habis itu ya. Aku juga ngelihatnya, aduh kamu aja deh Dewi yang memutuskan. Saya bilang yang penting yang terbaik untuk Dewi lah, aku bilang gitu. Dokter sih nggak ada ikut campur segala macam urusan personal aku ya. Jadi benar-benar dokter itu memang nge-support aku untuk supaya lebih semangat lagi, lebih ceria lagi yang kayak gitu. Nah tadi pertanyaannya yang soal Komunikasinya sekarang mungkin seperti apa komunikasi. hubungannya? Ya, jadi semenjak masalah ini aku udah mencoba untuk berdamai ya dengan keadaan. Ya, walaupun itu gini loh, aku tuh udah punya 2 anak dari dia gitu. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam, itu nggak baik buat anak aku, benar nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan. Jadi aku mencoba untuk berdamai, dan untuk masalah kembali lagi atau enggak, ya sekarang sih masih tetap on progress ya, maksudnya karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu mengajukan cerai, jadi di hold dulu kemarin gitu. Jadi proses tetap berjalan sih. Dok, mungkin biaya sendiri, Bang Afra sendiri miliar rupiah kan, ratusan rupiah ya? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mau jujur yang mana? Beliau Oswil. Totalnya ratusan. Ini juga di rumah sakitnya cukup bagus juga. Dokternya saya pilih yang paling bagus juga di sini. Kamarnya juga aku pilih yang suite juga. Setelah selesai dari sini juga sudah nunggu nih rangkaian treatment nih untuk Dewi juga. Kontrak seumur hidup ya katanya ya. Ratusan. Dewi, kalau melakukan kami tak ini merupakan dendam termanis kamu nggak sih buat Andre biar Andre tuh nyesel gitu udah ngelakuin Pembalasan gitu ya. Bukan dendam sih, ini tuh lebih kayak ke self reward aku juga gitu kan. Aku juga belum ada rencana untuk punya anak lagi juga dalam waktu dekat. Pasangannya siapa ya kan? Jadi aku memang bilang balas dendam karena aku tadi udah bilang aku mencoba untuk berdamai dengan keadaan gitu. Aku mencoba untuk oh ya udah ini aku lagi hadapin ini, aku terima. Ya udah aku coba let it flow dengan membuat versi terbaik dari diri aku gitu. Tapi sejauh ini mungkin Andrew sendiri udah ada ini nggak sih klarifikasi atau permintaan maaf sendiri kalau dari Andrew ke Dewi? Permintaan maaf secara personal enggak, tapi sebelum anak yang kedua ini lahir dia sudah mencoba usaha ke keluarga, sahabat-sahabat untuk dia pengen mengazankan anak aku. Pengen seenggaknya kalau misalnya ibunya nggak mau ketemu nggak apa-apa, tapi saya pengen ada buat anak saya gitu. Dia ada omongan seperti itu sih. Tapi kemarin ngazannya di depan Kak Dewi langsung apa di kamar bayi? Enggak, jadi itu kita juga udah obrolin ya dok ya sama rumah sakit, karena rumah sakitnya juga dari dokter juga sangat mengerti posisi saya sekarang ini lagi ngegantung kan soal status. Gimana ya dok supaya bapaknya bisa tetap ngazanin anaknya. Jadi diambil jalan keluar waktu itu pas di saat babynya diambil, dibersih-bersihin di ruangan yang
berbeda di sebelah ya dok ya. Tapi dia bisa ngelihat proses lahiran dari monitor. Ada kok di videonya. Jadi mungkin kalau lihat dari hal ini demi untuk kebahagiaan anak masih ada celah kan untuk embrio bersatu kembali. Ya itu cuma Tuhan yang tahu ya Pak ya. Saya juga nggak bisa. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan, proses tetap berjalan segala macam. Tapi saat ini fokus saya adalah saya lagi bahagia untuk kelahiran kedua anak saya. Saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya aja. Menurut Mbak Dewi lebih sakit mana ketika melahirkan atau ditinggal? Bapak-bapak malu dok, bapak itu. Melo karena hujan ya. Lebih sakit kalau tangan kita kejepit pintu mas. Lebih sakit kalau ditanya lebih sakit ya dihianatin ya. Kalau ini nggak sakit sama sekali karena nggak berasa. Sorenya udah jalan, kamarnya juga enak, rumah sakitnya enak, makanannya enak-enak, jadi nggak berasa gitu sakitnya. Hari ini udah bisa pulang. Akte lahir tulisan orang tuanya gimana? Di akte lahir mungkin nama ayahnya. Oh, akte lahir tetap. Jadi akte lahir itu tetap kedua orang tuanya ada. That's why aku berpikir gimana ya, maksudnya anak aku tuh jangan sampai kekurangan satu apapun. Makanya papa mamanya namanya binti segala macamnya itu masih ada. Sesuai dengan anak pertama juga. Jadi